Fams, sadar nggak sih sesuatu yang dekat dan kita jalani sehari-hari ternyata punya mitos? Nah lo, kebayang nggak tuh kalau hidangan selezat ini masa punya misteri? Bikin parno aja deh. Kerajinan cantik yang ini juga punya cerita. Berhubung terbuat dari sabun, kayaknya asik nih ngulik yang lagi mandi. Mitos seputar mandi maksudnya. Hihihi. Tersembunyi di batu dan pepohonan, curug yang satu ini juga penuh misteri. Misteri tentang foto bertiga kita bahas juga di sini. Eits, jangan dulu ngeri. Ayo deh, mending ikuti episode spesial Ragam Mitos, Misteri Menu Sehari-hari. Kalau sudah jenuh sama rutinitas, berlibur memang jadi jurus yang paling ampuh. Daripada bingung mau kemana, ikut kita aja yuk menikmati aliran air di celah-celah bebatuan purba di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Secara geografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung adalah dataran tinggi dan pegunungan yang masih tersambung dengan rangkaian dataran tinggi Dieng. Indah dan gagahnya pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing terlihat jelas dari wilayah berjuluk Kota Tembakau ini, fams. Di Temanggung, mencari objek wisata alam nggak perlu pakai bingung. Wilayahnya mendukung, suhu dan suasananya juga bikin betah. Berlokasi di Dusun Gunung Wuluh, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, objek wisata Curug Tarung menjadi salah satu destinasi yang menarik dikunjungi. Sebelum mencapai curug atau air terjun, kita bisa berjalan kaki di jalur datar sekitar 15 menitan sambil menikmati pepohonan kopi milik warga dan bebatuan purba di sekitarnya. Katanya sih, kawasan ini masuk ke dalam wilayah hutan adat Dusun Gunung Wuluh. Begitu sampai di spot curug air terjunnya, suasana berbeda langsung kita rasakan. Untuk ukuran air terjun, Curug Tarung ini tingginya memang gak seberapa. Debit air yang mengalir juga gak begitu deras, fams. Tapi kalau bicara suasana, di sini mantap jiwa banget. Cocok buat kamu untuk tenangkan diri dan refreshing, menyatu dengan alam. Syahdunya suasana di sekitar curug ini memang sudah ada sejak zaman kakek moyang dulu. Nama Curug Tarung bukan berarti tempat ini menjadi tempat pertempuran di masa lalu, fams. Tapi justru menjadi tempat persucian dan menyendiri. Dulu kan yang Simbah Kiai Gunowijoyo yang bubuak Dusun Gunung Wuluh itu kan terah dari Mataram. Terus untuk penyebaran agama Islam dari di sekelilingnya belum ada yang pemeluk agama Islam. Jadi dia hijrah untuk menyebarkan agama. Terus beliau bermukim atau menyendiri di tempat ini. Terus tempat ini juga untuk persucian itu dari kebetulan pas itu dua mata air atau Curug Tarung itu. Oh iya, menjadi titik pertemuan dua mata air konon membuat tempat ini menjadi sakral. Pada hari-hari tertentu yang disakralkan, mandi atau bersuci di tempat ini konon bisa membawa berkah. Aliran Curug Tarung juga nggak pernah kering walau musim kemarau. Oh iya, walau berada di tengah hutan adat Gunung Wuluh, nggak usah ngeluh kalau perut kalian keroncongan. Di kawasan ini ada sajian kuliner khas yang bisa kita nikmati. Dengan wadah piring daun pisang, sajian nasi megono, nasi jagung, dan nasi merah tinggal pilih aja. Lauknya juga mantap, ada sayur koro atau kacang merah, buntil daun lumbu, dan sayur bihun. Wah, jarang-jarang kan makan beginian? Hihihi. Mau disantap sebagai pondasi perut menuju curug atau setelah pulang basah-basahan, gak masalah, fams. Menu hidangan sederhana ala pedesaan ini justru menambah kelezatan. Semoga aja deh wabah yang melanda dunia dan negeri kita segera hilang. Dan gak justru semakin ganas. Suasana berlibur ala pedesaan gini nih yang paling bikin rindu. Kalau berkunjung ke Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menu ini pasti jadi destinasi wajib wisata kuliner kalian. Aneka sajian berbahan dasar daging entok emang udah lama menjadi ciri menu masakan khas dari wilayah dengan suhu udara sejuk ini, fams. Nah, kalau penasaran, silakan datang ke Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Kedai atau rumah makan entok Gobyos ini bisa dibilang kelezatannya udah jadi rahasia umum. Buka sejak pukul 9 pagi, pengunjung yang datang bisa pilih potongan daging entok langsung dari baskom tuh. Bebas juga deh mau pilih pelengkap lauk, sayur, atau lalapan. Wah, jadi lengkap nih nutrisinya. Di sini, fams, ada 2 menu unggulan yang tersedia. Pedesan entok yang menjadi ikon kuliner dari entok Gobyos, dan juga opor entok yang lebih ramah bagi kamu yang nggak terlalu suka rasa pedas menggigit. Kalau kalian pilih tim yang mana nih? Kalau aku sih pilih kamu aja deh. Hihihi. Setiap hari, fams, hampir 10 kg cabai dipakai untuk melengkapi kelezatan dari entok Gobyos khas Wonosobo. Cabai yang dipakai juga jenis cabai rawit yang terkenal memiliki level kepedasan kelas atas. Bikin keringetan, fams. Entok biasa dikenal juga dengan nama itik Manila. Dagingnya the best banget deh, fams. Lebih tebal, lebih lembut, dan pastinya lebih nikmat ketimbang daging ayam atau daging bebek lokal yang biasa. Pedasnya hidangan entok di sini memang istimewa. Dalam bahasa Jawa, Gobyos berarti basah kuyup. Maksudnya sih, kalian yang habis makan hidangan ini bisa basah kuyup keringetan karena kepedasan. Berkeringat juga katanya bisa bikin kurus loh, fams. Wah, bener apa cuma mitos nih? Secara langsung enggak ya, Mas? Karena berkeringat itu adalah proses pendinginan yang dilakukan oleh tubuh ketika tubuh itu mengalami peningkatan suhu. Misalnya ketika berolahraga, suhu tubuh meningkat. Jadi tubuh kita mengeluarkan keringat supaya mendinginkan tubuh kita sehingga suhu tubuh itu dapat optimal. Jadi kalau misalnya memang kita mau menurunkan berat badan, itu yang pertama adalah harus defisit kalori. Nah, itu bisa terjadi ketika kita makannya, porsinya dikurangin. Gitu. Jadi porsinya dikurangin, jenisnya dikurangin, jadwal makan juga harus diperhatikan. Tuh, fams, dengerin. Keringetan aja ternyata nggak cukup. Kalau emang niat pengen kurus, banyak hal lain yang harus diperhatikan. Tapi gimana mau kurus kalau makanannya selezat ini ya? Kenikmatan opor dan pedesan entok Gobyos dari Wonosobo emang bener deh bikin lupa diet. Hihihi. Fams, jam segini udah pada mandi belum nih? Kalau sekarang sih udah terang dan matahari udah keluar. Yang kadang bikin merinding kalau kita mandi malam-malam, fams. Konon mitosnya banyak banget nih. Mulai dari bisa memicu badan sakit rematik sampai yang mistik-mistik. Katanya sih, fams, tempat yang gelap, basah atau lembab menjadi tempat favorit bagi para makhluk tak kasat mata, termasuk di dalam toilet atau kamar mandi. Supaya mandinya makin segar dan gak pakai horor, jangan lupa ya selalu baca doa sebelum memulai sesuatu, termasuk saat masuk ke kamar mandi. Kalau mau yang segar-segar, lihat yang ijo-ijo juga asik nih. Para pecinta tanaman hias pasti bakal betah memandangnya. Buat kamu yang belum mandi, jangan kaget deh kalau sabun di kamar mandimu udah pada hilang. Siapa tahu aja sabun mandi batangnya udah disulap jadi aneka kerajinan cantik dan imut-imut ini. Iya, ini semua terbuat dari sabun mandi, fams. Kalau penasaran cara bikinnya, tenang, kita kasih bocoran nih. Siapkan sabun mandi batangan, tepung maizena, lem kayu, dan juga pewarna makanan, fams. Untuk sabun mandinya, fams, kalian bisa sesuaikan dengan aroma yang paling disukai. Harus pakai sabun mandi padat atau batangan ya. Kalau pakai sabun cair, tekstur kerajinannya nggak akan sempurna atau sebagus sabun batangan. Tapi awas, jangan sampai khilaf. Kalau sudah diparut gini, bentukannya jadi mirip keju. Hihihi. Supaya teksturnya lebih sempurna mirip seperti clay, tambahkan tepung maizena. Gunakan lem kayu sebagai perekatnya ya, fams. Sesuaikan takaran dan campur hingga semuanya teraduk rata. Berhubung mau bikin jenis kerajinan sabun berbentuk tanaman hias, diberi pewarna makanan jelas menambah kecantikannya. Fams, membuat karya kerajinan dari sabun mandi ini sudah pasti bikin happy. Aroma wangi yang tercium mulai dari awal pembuatan karya bikin suasana jadi makin menyegarkan. Setelah warnanya merata, adonan clay dari sabun ini masih belum bisa dieksekusi. Selama kurang lebih 1 malam, simpan dulu adonan ke dalam plastik, fams. Proses peristirahatan, fams, berfungsi supaya warna dan tekstur adonan lebih bagus dan mudah dibentuk, serta aromanya jadi lebih wangi.
Di rumah produksi GNC Craft di Candi Mulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, kerajinan clay sabun dengan aneka bentuk hiasan lucu dan imut-imut ini menjadi salah satu favorit penggemarnya. Bergelut dengan seni kerajinan tangan lebih dari 15 tahun, inovasi karya dengan media sabun mandi batangan ini justru belum 5 tahun loh dijalani. Walau belajarnya sendiri, hasilnya keren banget. Dan pastinya wangi, fams. Hihihi, sabun mandi gitu loh. Ayo fams, sekarang kita ajak ke Magelang. Ada satu objek wisata ngehits yang menawarkan konsep wisata kekinian dengan panorama pemandangan alam yang menawan. Namanya objek wisata Silancur Highland. Dari pusat kota Magelang, jarak yang harus kalian tempuh untuk sampai di Silancur Highland cuma sekitar 16 km aja fams. Kalau berkendara sih paling cuma setengah jam doang. Tiket masuk kawasan ini juga terbilang murah, cuma Rp10.000 aja per orang. Sesuai dengan namanya, Silancur Highland memang berada di kawasan dataran tinggi alias perbukitan. Lokasi tempat ini berada di Dusun Dadapan, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Begitu masuk, kawasan pertanian serta permukiman warga langsung terhampar di depan dan belakang mata kita. Indah dan bikin seger mata. Kalau kamu beruntung, datang di saat cuaca sempurna. Indahnya pemandangan 5 gunung bisa kamu jumpai. Mulai dari Gunung Sumbing, Merapi, Andong, Merbabu, sampai Telomoyo. Yang paling terlihat jelas sih pemandangan Gunung Sumbing tuh fams. Kalau mau sedikit lebih santuy menyatu dengan alam, di sini juga ada kok spot yang tersedia buat berkemah. Kalau cuma mau selfie-selfie aja sih, tenang fams. Tinggal pilih aja mau di mana. Ada banyak spot dan properti yang bisa membuat hasil jepretan kamu jadi tambah menarik. Oh iya fams, bicara soal foto, udah pernah dengar mitos tentang foto bertiga? Kita dilarang keras untuk bergaya dalam satu foto dengan jumlah 3 orang. Mitosnya sih, foto bertiga bisa tertimpa nasib sial atau bahkan nasib terburuk yang gak kita duga. Mitos ini mungkin muncul karena masyarakat Jawa menganggap angka 3 sebagai angka keramat. Dahulu sebelum kepercayaan lain masuk ke Pulau Jawa ini, jadi kepercayaan foto bertiga, angka 3 itu dikeramatkan tidak boleh digunakan untuk apa-apa, gitu mas. Jadi kalau sekarang untuk foto bertiga membawa kesialan atau bahkan membawa berakibat fatal, ya karena misteri umur manusia dan nasib manusia itu tidak ada yang tahu. Lagi-lagi sih fams, apapun mitosnya itu tergantung dengan keyakinan kita. Nasib dan umur manusia memang sudah kewenangan atau misteri ilahi. Daripada pusing, mending ngopi-ngopi yuk fams. Di tempat ini jadi spot favorit buat bersantai. Berada di puncak paling atas, dari sini fams, pemandangan Kabupaten Magelang dan sekitarnya bisa kita dapatkan. Berada di kawasan lereng Gunung Sumbing pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, waktu terbaik untuk berkunjung ke tempat ini yaitu saat matahari terbit atau akan tenggelam. Tapi kalau datang sama orang tersayang, kapanpun jadi terasa asik. Buat yang jomblo, jangan baper. Hihihi. Ayo fams, kita sarapan dulu. Di Jawa Tengah, menu yang satu ini bukan cuma cocok buat sarapan aja. Nikmat gurih, sensasi rasanya, ngebuat sajian ini cocok buat dinikmati segala waktu, sepanjang hari. Mau pagi, siang, sore, atau malam, hajar deh fams. Oh iya, sajian khas berbumbu kacang ini oleh masyarakat setempat biasa disebut dengan nama kupat tahu. Kupat berarti ketupat. Dalam setiap porsinya, racikan bumbu kacang dilengkapi dengan hadirnya ketupat, tahu putih goreng, dan irisan sayur mayur segar, seperti kol dan juga toge. Kalau di Jakarta, mirip kayak ketoprak, fams. Iya kan? Dengan harga sekitar Rp15.000 aja, satu porsi kenikmatan kupat tahu bisa kita dapati. Yakin deh, menu sederhana ini bisa memberikan sentuhan kenikmatan yang alami.
Kalau kalian lagi di kota Tembakau, Temanggung, Jawa Tengah, menemukan kedai penjual kupat tahu cukup mudah, fams. Di kawasan Perikanan Mungseng, kedai kupat tahu Budi Harjo menjadi salah satu yang paling melegenda. Udah ada lebih dari 30 tahun. Menjadi menu khas dari Kabupaten Temanggung dan Magelang, Jawa Tengah, nyatanya kedua wilayah ini memiliki cita rasa kupat tahu yang berbeda. Kalau di Temanggung, fams, racikan kupat tahunya memakai ulekan bumbu kacang. Sedangkan di Magelang, memakai kuah yang lebih encer. Tapi soal kelezatan sama-sama mantap kok, fams. Oh iya, buat kamu para pecinta sayuran segar, menu kupat tahu ini bisa jadi rekomendasi hidangan sehari-hari. Kombinasi bumbu kacang, ketupat, tahu, irisan kol, dan toge yang melimpah udah jadi jaminan kelezatan. Nggak cuma soal nikmat, menyantap sayur walaupun cuma toge ternyata penuh khasiat. Selama ini mitosnya di masyarakat, menyantap toge cukup bagus untuk meningkatkan kesehatan reproduksi. Wah, apa iya bener bikin subur? Sebenarnya kalau masalah toge membuat kesuburan itu lebih dikatakan menunjang kesuburan aja ya Mas ya gitu. Karena kalau kita makan toge langsung subur, nggak kayak gitu konsepnya. Di toge itu ada kandungan misalnya salah satunya asam folat. Nah itu bisa berguna untuk sel yang ada dalam tubuh kita. Misalnya asam folat bisa menjaga sel, kemudian bisa memperbaharui sel darah merah atau juga dapat membuat sel darah atau sel sperma dan juga sel telur itu menjadi lebih sehat. Tuh fams, kalau langsung bikin subur nggak gitu konsepnya. Menyantap toge perlu diimbangi dengan menu dengan kandungan gizi yang juga tinggi akan vitamin C, zat besi, zinc, dan lainnya. Semangat ya buat para pejuang kesuburan. Bentuknya yang bulat, pipih, dan agak lonjong nggak pernah berubah sejak zaman kita kecil dulu, fams. Polanya yang melingkar juga menjadi satu ciri khas yang nggak mungkin ditinggalkan. Ayo, udah pada tahu kan kue dengan penampakan yang ikonik ini namanya apa? Hihihi, buat yang lupa atau malah nggak tahu sama sekali, kenalin deh, fams. Jajanan Tempo dulu ini punya nama kue kuping gajah, fams. Kalau mau tahu cara buatnya, kita bocorin nih buat kalian. Gampang deh, cuma ada 6 bahan utama aja yang diperlukan. Adonan kue kuping gajah tersusun dari komposisi tepung terigu, mentega, 1 butir telur ayam, sedikit garam, dan gula halus secukupnya. Kalau sudah ngumpul di satu wadah, tinggal campur aja hingga adonan kalis atau nyampur sempurna. Oh iya, sedikit demi sedikit, adonan juga harus diberi tambahan santan agar memberikan sentuhan gurih pada kue kuping gajah. Adonan yang sudah kalis kemudian kita bagi dua. Untuk ciptakan rasa yang klasik, beri tambahan bubuk coklat pada adonan yang satunya. Tapi bisa sesuaikan selera kalian aja. Mau pakai rasa atau warna yang lain, silakan deh. Waktunya menggiling. Adonan yang sudah kalis harus ditipisin, fams. Proses inilah yang jadi kunci tebal tipisnya pola daun kuping gajah. Kalau adonan yang ori sudah tipis, adonan yang coklat juga harus disesuaikan. Bebas deh, mau lebih tebal, tipis, atau sama dengan yang ori, sesuaikan selera kamu. Kedua adonan yang sudah tipis tinggal ditumpuk dan digulung aja, fams. Polanya yang melingkar-lingkar langsung terlihat tuh. Tinggal iris sesuaikan tingkat ketebalan kue yang kamu mau, fams. Wah, jadi cantik dan lucu-lucu ya bentuknya. Hihihi. Ada 2 metode untuk mematangkan jenis kue yang satu ini. Selain dengan cara dipanggang pakai oven, proses pematangan dengan digoreng jadi cara yang termudah sekaligus yang paling umum dipakai. Kalau digoreng cukup sebentar saja, langsung kebentuk tuh kuping gajahnya. Kue kuping gajah adalah cemilan kekayaan asli Nusantara dengan rasa gurih manis dan teksturnya yang renyah. Nama kue ini diambil karena bentuk dan ukurannya yang lebar, melengkung, mirip seperti kuping gajah. Oh iya fams, bicara soal kuping atau telinga, kalian pernah nggak sih ngerasa kuping kalian sakit atau berdenging secara tiba-tiba? Mitos yang paling umum katanya kita lagi diomongin orang. Tapi dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kuping berdenging bisa jadi pertanda keluarga atau kerabat akan meninggal dunia. Atau justru akan dapat rezeki, berdasarkan ilmu titen dalam budaya Jawa. Titen itu mengamati kejadian secara berulang-ulang
kejadian yang sama secara berulang-ulang. Jadi kalau kemarin kuping kok berdenging jam 1 malam itu, mereka meneliti secara lama dan bertahun-tahun, setiap kejadian sama kok akibatnya sama. Jadi masyarakat Jawa itu menoleh ke belakang, kemarin berdenging jam segini terus akibatnya gini. Jadi Jawa itu ada ilmu sebab dan akibat. Tergantung keyakinan kita aja deh fams dalam menanggapi mitos kuping berdenging. Semua emang ada sebab dan akibatnya. Kayak makan kue kuping gajah ini nih, akibatnya bisa bikin ketagihan. Hihihi. Ternyata fams, istilah hidup penuh misteri bukan sekedar jargon belaka. Kenyataannya, di keseharian kita sekalipun, banyak mitos atau misteri yang masih tersembunyi. Kalau yang baik, silakan dipetik hikmahnya. Kalau mitos yang kurang berkenan, ingat, kita masih punya Tuhan. Apapun itu, inilah keragaman Nusantara. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.